Salam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini, kita bisa berjumpa kembali dalam meresapi GKJ Margoyudan. Saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita menghadap tahta Kristus untuk berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sedetik pun. Terima kasih Bapa, Engkau telah datang di tengah-tengah kami pada saat ini, dan semuanya akan siap mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar Tuhan, namun bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk bekal hari ini, kiranya hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu pada pagi hari ini benar-benar kami sambut dengan sukacita. Dalam nama-Mu saja kami berlindung. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan tema runtuhkan tembok itu. Dan bacaannya di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salibnya, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita keduanya pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya yaitu runtuhkan tembok itu. Saudaraku yang terkasih, saat ini mari aku akan mengajak jalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke Jerman. Tetapi dengan membayangkan, dengan angan-angan. Mari saudaraku, sudah siapkah? Mari, ayo. Tembok Berlin bagi mereka yang tinggal di Jerman Timur lebih dari 10 tahun yang lalu cukup 2 kata tersebut yang diperlakukan untuk menjelaskan tentang penghalang yang dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tanggal tersebut menandai permulaan dibangunnya tembok penghalang yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada akhirnya tembok itu hampir mustahil ditembus karena dikelilingi kawat berduri dan dijaga ketat oleh pengawas bersenjata. Namun pada tahun 1989 tembok Berlin diruntuhkan.
sehingga tidak ada lagi penghalang di antara kedua negara tersebut. Nah, sekarang tembok Berlin sudah runtuh, rapi, masih ada tembok lain yang harus diruntuhkan juga. Siapa tahu? Oh, yaitu tembok penghalang antara umat manusia dan Allah. Tembok itu dibangun di Taman Eden ketika sepasang pria dan wanita melakukan pemberontakan yang pertama melawan Allah. Tertulis di dalam Kejadian 3. Dan sejak saat itu kita semua telah meneruskan pemberontakan tersebut. Dapatkah Anda atau saudara membayangkan tembok yang tak tertembus itu? Tertulis di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Sabdanya, kamu dan Allahmu. Namun kematian dan kebangkitan Kristus memungkinkan terjadinya perdamaian dengan Allah. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17-21. Semua orang yang telah menerima pengorbanan Kristus untuk menebus dosa mereka akan mengalami runtuhnya dosa yang menjadi tembok penghalang dan diperdamaikan dengan Allah. Kematian Kristus juga menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan Yunani, hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Tertulis di dalam Galatia 3 ayat 28. Jangan biarkan tembok keraguan saudara sendiri menghalangi saudara untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Yang lalu biarlah berlalu, tapi yang sekarang menjadi baru bersama Kristus. Saudaraku yang terkasih, marilah jangan ada tembok penghalang untuk kita berhubungan dengan Allah. Mari lenyapkan penggoda-penggoda itu, runtuhkan. Lawanlah dengan arus imanmu. Saudaraku, Alkitab adalah kitab kisah kehancuran manusia dalam dosa dan pemulihan Allah yang menyempurnakan dalam Kristus. Saudaraku, tirai itu telah dikoyakkan dalam Dia. Tirai itu telah dikoyakkan di dalam Dia saja. Dalam menuju surga, kini telah nyata, tembok penghalang pun telah diruntuhkan. Dan seluruh umat manusia bisa melewatinya dengan damai oleh karena Kristus Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Mari saudaraku, jagalah hidupmu, hatimu, supaya tidak ada penghalang-penghalang seperti yang diceritakan di atas tadi antara pemisah Jerman Barat dan Timur. Itu ada tembok penghalang, namun sekarang sudah dihancurkan. Maka tembok penghalang kita yang berhubungan kita dengan Tuhan Allah kita, mari saudaraku, telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Tirai-tirai sudah terkoyak dan
tidak ada penghalang lagi. Kita bisa langsung bertemu dengan Allah Bapa. Allah Bapa juga menyapa kita. Dan kita pun senang karena tembok penghalang sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Itulah saudaraku, mari bangun. Bangunlah hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Seberapa dekatkah engkau dengan Tuhan Yesus Kristus? Mari saudaraku, kita bangun iman kita. Jangan sampai kering. Kita sirami dengan firman Tuhan, sehingga menjadi subur dan hidup kita merasakan damai sejahtera bersama Kristus yang selalu menyertai kita, dan Roh Kudus selalu yang menuntun membimbing kita. Kiranya saudaraku, renungan pagi ini benar-benar menguatkan iman saudara-saudaraku sekalian. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita kadang-kadang lalai untuk menyapa, padahal Tuhan telah menyapa kita. Mari saudaraku yang terkasih, inilah tembok penghalang sudah dihancurkan. Kita sekarang sudah bebas, mau merengek, mau berseru, mau mengadu, mau memanggil Tuhan. Tuhan tetap hadir dan menyapa, menjawab kita. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu menyinari kasih-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita merasakan damai karena sudah tidak ada tembok penghalang. Inilah saudaraku, kiranya renungan ini bisa menguatkan hati saudara-saudaraku. Kiranya sampai di sini renungan ini, dan kami percaya Tuhan selalu membimbing, menuntun di dalam kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Terpujilah Allah kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di dalam acara resapi yang akan datang. Amin.